Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di bawah langit, ada suara gemuruh seperti itu, dan lebih dari puluhan gunung di tanah kuno kini telah rusak. Di segala arah, ada sosok gelap, semua berlari untuk menonton pertempuran. Adegan ini terlalu besar. Orang yang baru saja tiba dan melihat. Seseorang dengan ringan menggaruk janggutnya. Kamu tahu, meskipun mereka hanya tahap Dark Space tingkat 1, mereka memiliki kemampuan untuk melawan tahap Heavenly Immortal setengah langkah, jadi sama saja dua orang tahap Heavenly Immortal sedang berperang. Namun, Qin Yu ini jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Seseorang terkejut. Siapa bilang tidak? Lu Hou adalah inang dari jiwa naga kuno, meskipun kecocokan hanya 50% dengan jiwa naga, tetapi kekuatan tempurnya sudah sangat tinggi. Seseorang berkata, apakah kalian pernah mendengar? Beberapa hari yang lalu leluhur keluarga Yuan di tahap Heavenly Immortal setengah langkah dibunuh oleh Qin Yu. Aku juga pernah mendengarnya. Keluarga itu hancur hari itu. Beginilah waktunya. Begitu banyak keturunan yang melawan langit, sebelumnya Jining Suang pemilik tubuh roh mistik, dan alkemis suci Ye Chen dari sekte Heng Yue, lalu Yin Ziping inang jiwa naga kuno dengan kecocokan 90%, dan Lu Hou inang jiwa naga kuno dengan kecocokan 50%, lalu ada Huo Zun, pemilik tubuh Taiyin dari Istana Haus Darah dan Putra Misterius dari kekuatan misterius, sekarang ada pembunuh Dewa Qin Yu lainnya, era ini bukan kegilaan biasa. Ledakan. Boom. Bang. Dalam perdebatan, perang di kejauhan masih panas, dan Ye Chen serta Lu Huo menjadi gila. Di satu sisi, Lu Huo mengayuh lautan roh naga, mengenakan baju besi naga, memegang pedang naga, dikelilingi oleh roh naga, dan ditutupi dengan rune berbentuk naga. Dia sangat berdarah sehingga setiap tembakan adalah kekuatan supernatural, seperti patung Raja Dewa. Di satu sisi, Ye Chen menginjak galaksi emas dengan tombak perang kaisar penyihir tangan kiri, pedang naga di tangan kanan, tubuhnya seperti pengecoran emas, menyilaukan, kuat, seperti dewa emas perang. Kemarahan Lu Hou mengguncang langit, dan sekali lagi menggunakan misteri, naga menyegel dunia, berubah menjadi naga besar. Kamu jauh dari Yin Ziping. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, dan naik ke langit, pukulan Ye Chen menghancurkan naga besar yang menjulang tinggi turun dari langit, dan Lu Hou terkejut. Tombak perang Ye Chen berdengung di tangan, dan ada sinar listrik yang tertinggal di atasnya, yang ditusuk oleh tombak, dengan kekuatan melubangi. Lu Hou menstabilkan tubuhnya, tidak punya waktu untuk menghindar, dan buru-buru mengeluarkan lubang luar angkasa. Ye Chen juga menggunakan jalan surgawi mata roda abadi dan lubang luar angkasa Lu Hou ditarik oleh jalan surgawi mata roda abadi, jurus menghubungkan lubang hitam di luar angkasa. Semua tiba-tiba menghilang. Melihat ini, Lu Hou tiba-tiba tercengang menghembuskan energi naga, membuka perisai berbentuk naga di depannya. Ye Chen menusuk perisai jiwa naga dengan tombak, menusuk seketika, dan memasukkan tombak ke bahu Lu Hou. Apa? Lu Hou meraung dan menepuk telapak tangannya, tetapi kebetulan bertemu dengan pukulan Ye Chen, dan telapak tangannya bertabrakan, dan Lu Hou terbang di tempat. Ye Chen melemparkan tombak kaisar di tempat dan menembus ruang sepanjang jalan, mendekati Lu Hou. Lu Hou menghentikan tubuhnya, tangannya terbungkus cakar naga ilusi, dan memegang tombak perang kaisar penyihir yang menuju padanya. Ada dengungan keras lainnya. Ye Chen,
Setelah melompat, mengepalkan pedang Nafa dengan kedua tangan, dengan satu pukulan. Melihat ini, ekspresi Lu Hou sangat berubah, jiwa naga muncul untuk memblokir. Ye Chen menebas dengan pedang dan Lu Hou berlutut di tanah dengan semburan darah yang terbelah. Apa? Lu Hou meraung, naga yang mengepul mengamuk, seperti api yang menyala, dan tiba-tiba membuka pedang Ye Chen. Momentumnya juga meningkat tajam pada saat yang sama, rune berbentuk naga samar di tengah alisnya langsung mengeras, cahaya mekar, dan kekuatan jiwa naga kuno juga mengalir melalui meridian utama tubuh. Akhirnya muncul juga kekuatan jiwa naga kuno. Di sini, Ye Chen dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Qin Yu, hari ini aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Lu Hou memancarkan rambutnya, wajahnya sedikit bengkok, seperti iblis, dengan mata penuh kesuraman dan kengerian, dan terlihat mengerikan. Kamu masih jauh untuk bisa mengalahkanku, Ye Chen mencibir, memegang pedang naga dan tombak perang untuk menyerang. Keduanya bertarung bersama lagi, dan melancarkan serangan demi serangan. Keduanya tidak dipertahankan. Lu Hou memiliki baju besi naga, dan tubuh Ye Chen sendiri adalah pertahanan yang paling kuat. Tubuh suci kaisar kuno membuatnya Ye Chen kuat dalam serangan Lu Hou. Segera, darah mengalir dari kehampaan, dan mereka berdua bertarung dengan sengit, semuanya berdarah. Ye Chen menggunakan identitas Qin Yu. Banyak kartu asnya tidak digunakan, dan banyak kekuatan magis misterius tidak berani muncul. Hanya untuk menyembunyikan identitasnya, karena inilah kekuatan tempur Ye Chen sangat berkurang. Dibandingkan dengan Ye Chen, Lu Hou bergerak dengan seluruh kekuatannya dengan bantuan jiwa naga. Namun, setelah ratusan ronde, meskipun momentumnya jatuh, peperangan menjadi semakin sengit. Dalam diskusi, ini adalah perjalanan yang berharga. Itu adalah pertarungan yang luar biasa. Kuartet tercengang. Qin Yu sang pembunuh dewa dan inang jiwa naga Lu Hou, kekuatan bertarungnya tidak bisa dibedakan, yang benar-benar pertempuran yang sangat indah. Tidak lebih dari 500 gerakan telah dimainkan. Apakah keduanya seperti hewan buas? Apakah mereka begitu berdarah? Aku bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Qin Yu, meskipun Lu Hou hanya inang dengan kecocokan 50%, tetapi juga dia adalah inang jiwa naga, ada terlalu banyak jiwa naga kuno untuk terus memberikan kekuatan jiwa naga. Qin Yu, luar biasa. Zhongli bergumam, Ye Chen masih berada di atas angin walaupun tanpa menggunakan kartu asnya. Itu benar-benar mengejutkanku. Ini membuat orang tua seperti kita merasa tidak enak. Leluhur keluarga Su menghela nafas. Semua orang mengatakan bahwa era ini berbeda. Chu Lingyu mengangkat bahu dengan santai. Ini adalah zaman keemasan, dan dunia dipenuhi dengan langit dan kebanggaan, seperti bintang-bintang terang. Cahaya bintang redup kita sudah ada di sana. Ditutupi oleh cahaya mereka, mereka harus mengakui bahwa ini bukan waktu kita. Feng Zi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhong Kui berkata pada Bai Yi dan Hei Pao, tolong jaga dua murid Ye Chen dan kedua temannya. Mengerti. Bai Yi mengungkapkan dua baris gigi seputih salju, dan Hei Pao telah tiba di Xi'an, tidak jauh dari mereka. Itu dianggap sebagai perlindungan rahasia. Sekarang di adegan ini, kecelakaan apapun bisa terjadi. Dalam argumen kuartet, Ye Chen dan Lu Hou jatuh ke dalam kehampaan tanpa perbedaan, menghancurkan kedua gunung itu. Begitu Lu Hou bangun, dia memuntahkan darah, berlumuran darah dan tulang, dan memiliki banyak bekas luka. Rambutnya tersebar, wajahnya kabur, lengannya terentang,
dan hanya satu meridian yang masih menempel di lengannya. Sebaliknya, Ye Chen tidak jauh lebih baik. Dia muntah darah begitu dia bangun, dan dia berlumuran darah. Meski tubuhnya kuat dari tubuh suci kuno, dia hampir memar. Dadanya dibelah oleh Lu Hou selama perang. 2/3 tulang rusuk robek. Awalnya, Ye Chen tidak bisa begitu sengsara, tetapi untuk menyamarkan identitasnya, banyak kartu asnya tidak dapat digunakan. Justru karena inilah kekuatan tempur Ye Chen sangat berkurang. Jika kekuatan tempur puncak meletus, Lu Hou mungkin bukan lawannya. Di sisi yang berlawanan, Lu Hou meraung, tangannya terlipat, kekuatan jiwa naga mengamuk, dan ada kekuatan yang menghantam. Itu adalah segel klan naga. Itu tak berguna bagiku. Ye Chen mencibir dan menyerangnya secara langsung. Ye Chen melepaskan tombak perang dari tangannya, menunjuk ke arah Lu Hou. Melihat tombak perang kaisar penyihir ditembakkan, wajah Lu Hou tertegun, dan jurus rahasia terlarang klan naga masih ditampilkan sepenuhnya. Pada saat ini, jika Lu Hou terus melemparkan larangan naga dia akan tertusuk tombak. Sial! Lu Hou membanting sidik jarinya, lalu membalikkan telapak tangannya dan terbang keluar menghindar dari tombak. Pada saat ini, Ye Chen telah menyerang seperti binatang buas, dan Lu Hou secara pasif bertahan. Dia memuntahkan darah di tempat dan mundur. Ye Chen segera bergegas lagi, hampir tanpa bayangan. Sebuah lubang pedang menembus dada Lu Hou. Apa? Lu Hou meraung, mengangkat tangannya dan menepuknya, tapi Ye Chen melewatinya dengan mudah. Di sisi lain, Lu Hou terbang keluar. Dengan munculnya kembali tombak kaisar penyihir lagi, Lu Hou, yang tidak menghentikan sosoknya, ditusuk tubuhnya dengan tombak, dan seluruh tubuhnya itu dipaku ke dinding batu. Tidak peduli bagaimana Lu Hou berjuang, tidak berdaya untuk berbalik lagi. Inang dari jiwa naga kalah. Melihat ini, seseorang di kuartet menyaksikan bisikan. Melihat posturnya, tidak heran Qin Yu tidak terkalahkan. Jadi, Qin Yu akan membunuh murid lain dalam peringkat. Qin Yu sang pembunuh dewa. Nama ini bukan lelucon. Kakak laki-laki itu menang. Di sini, Hua merasa lega. Qin Yu sang pembunuh dewa, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Liu Yi dan Nangong Yue juga sangat heran. Boom! Dalam perdebatan, Ye Chen sudah melangkah di bawah dinding batu, menatap dingin ke arah Lu Hou, yang dipaku ke dinding batu oleh tombak perang. Lu Hou memuntahkan darah, dan menatap Ye Chen dengan ketakutan. Lu Hou, yang mengenakan jiwa naga kuno hampir kehabisan kekuatan jiwa yang disediakan oleh jiwa naga, tetapi masih kalah telak, membuatnya benar-benar takut. Ye Chen berkata, ketika kamu membunuh murid Heng Yue, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Ye Chen memandang Lu Hou sambil mencibir. Mendengar kata Heng Yue, Lu Hou menjadi sangat terkejut, kamu adalah. Ye Chen berkata, tidak peduli siapa aku, yang penting kamu tidak bisa pergi hari ini. Ye Chen telah mengangkat pedang naga, dan pisau ini terbelah, dan kepala Lu Hou akan dipotong di tempat. Tidak. Jiwa naga di tubuh Lu Hou meraung dan meraung, karena jika Lu Hou mati, dan jiwa naganya juga akan mati juga. Namun, pada saat ini, suara Ye Chen terdengar di benak Ye Chen, nak, jangan bunuh dia. Yaitu adalah suara dari kakek naga. Mengapa? Ye Chen mengerutkan kening. Jika kau bunuh dia, jiwa naga di tubuhnya juga akan mati. Kakek naga berkata, nadanya juga memohon kepada Ye Chen, ini adalah permintaanku padamu, jangan bunuh Lu Hou dan jiwa naganya.
Ye Chen berkata, tapi jiwa naga pada tubuh Lu Huo itu iblis. Kakek naga berkata dengan kesedihan, tapi kami sebagai jiwa naga baik pada awalnya. Kami juga pertama kali dikejar oleh kultivator manusia yang rakus sebelum kami harus menghisap darah manusia untuk memperkuat jiwa kami dan mencari perlindungan diri. Manusia mengejar kami membunuh orang yang tidak bersalah, leluhur Xuan Chen menyegel kami, dan selama ribuan tahun, kami terus-menerus menjadi jiwa, sebagai budak disegel, dan kita telah kehabisan kekuatan jiwa lagi dan lagi. Setelah mendapatkan hukuman yang pantas, apakah kami sebagai jiwa naga pantas mati juga? Mendengarkan kata-kata kakek naga, Ye Chen terdiam, dan Ye Chen mendengar kesedihan dari kata-kata kakek naga. Bahkan, Ye Chen bisa membayangkan masa lalu seperti itu ribuan tahun yang lalu. Naga baru saja memiliki jiwa naga kuno yang bijaksana, bertemu dengan seorang kultivator serakah dan dikejar sampai ke bawah. Untuk melindungi dirinya sendiri, naga menghisap esensi darah dan tersegel dipotong menjadi 3 bagian, diperas lagi dan lagi, tetapi lagi dan lagi harus membantu umat manusia untuk menciptakan dosa. Ye Chen mengangguk lembut menuruti kakek naga untuk tidak membunuh Lu Hou. Ye Chen membawa Lu Hou, dan pergi dari sini dengan kecepatan tercepat. 10 detik setelah pergi, penonton kuartet bereaksi, tetapi pada saat ini Ye Chen sudah puluhan ribu kaki jauhnya. Segera, beberapa suara teriakan dan pembunuhan terdengar di langit dan bumi, dan Zhong Kui berlari ke satu arah untuk mengejar Ye Chen. Secara alami, perlu dilakukan cukup untuk berpura-pura mengejar Ye Chen. Anda harus tahu bahwa Gong Sun Zi, Yin Ziping, dan Cheng Kun sebagai ketua sekte semuanya memiliki perintah untuk membunuh Qin Yu. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan perang perlahan menghilang, masing-masing mencemooh, semuanya kagum. Hari ini, Qin Yu sang pembunuh dewa sekali lagi menggemparkan, dan ketika di utara puluhan murid dalam peringkat telah dibunuh olehnya. Sekarang ketika Qin Yu ada di sini di selatan, dia juga kembali menggemparkan. Menghancurkan Lu Hou murid peringkat keempat dalam daftar. Di aula sekte Zhengyang, Qin Yu melarikan diri. Wajah Cheng Kun langsung suram setelah mendengar berita di aula utama sekte Zhengyang. Bagaimana dengan Gu Yuan pemimpin cabang ke-7 Heng Yue yang merupakan mata-mata kita? Pergi, mengejarnya, kata seorang penatua, tidak hanya Gu Yuan, tetapi 8 pemimpin cabang Heng Yue lainnya telah pergi, dan masih mengejar Qin Yu pada saat ini. Cheng Kun sangat muram ketika mendengarnya. Pada saat ini, suasana aula utama sekte Heng Yue juga sangat menyedihkan. Ketika mendengar berita itu, Yin Ziping tidak marah, tetapi dia lebih tertawa. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa semakin dia tertawa, semakin marah dia. Yin Ziping berkata, 9 pemimpin cabang Heng Yue, bahkan mengejar 2 orang tahap Dark Space, Qin Yu dan Lu Huo masih belum dapat, apa yang harus aku katakan? Yin Ziping memutar ibu jarinya dengan santai, dan gigi putihnya berkedip mengerikan. Cahaya redup menyebabkan semua orang di kuil menggigil. Di aula sekte Qingyun. Apa? Ketika mendengar berita di sini, Gong Sun Zi yang merupakan ketua sekte Qingyun tiba-tiba berdiri di aula, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Lu Hou adalah inang jiwa naga sekte kita. Tubuh Lu Hou disegel dengan jiwa naga. Jika Lu Hou meninggal, jiwa naga kuno tidak akan bisa bertahan. Kemudian sekte Qingyun tidak punya harapan, kekuatan tempur sangat berkurang. Sial. Setelah 1 atau 2 detik, raungan menderu terdengar di aula, mengguncang dunia. Cari Qin Yu dan Lu Hou.